Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai sosiologi, yaitu apa saja konsep dasar sosiologi beserta definisinya. Apa pengertian sosiologi menurut para ahli, apa saja konsep sosiologi. Kemudian sebelumnya perkenalkan di kelompok 5 ini ada Ridwan, ada Aura, Aulia, Mahira, dan juga ada Firliana. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pengertian sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi itu merupakan ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok seperti masyarakat, kelas sosial, dan juga ada dari keluarga. Dari produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut, seperti nilai, norma, kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut. Baik, selanjutnya ada definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Pitirim Sorokin. Ia menjelaskan bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari dua hal. Yang pertama yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, contohnya seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Kedua yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, seperti gejala geografis, biologis, ekologis, dan sebagainya. Selanjutnya ada Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Ia mengatakan bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial merupakan sebuah kaidah-kaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Sementara proses sosial adalah suatu kehidupan yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Selanjutnya itu ada Hasan Sadili yang dalam buku sosiologinya Masyarakat Indonesia menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan ini. Next. Baik, selanjutnya dari Smeggy dalam buku sosiologinya, ia merumuskan 3 pengertian sosiologi, yaitu pertama sosiologi ia jelaskan sebagai studi tentang kelompok, kelompok manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku individual. Kedua, ia menjelaskan bahwa sosiologi merupakan sebagai studi tentang tatanan sosial dan perubahan sosial. Ketiga, ia menjelaskan bahwa sosiologi dijelaskan sebagai pencarian sebab-sebab sosial dari hal-hal, cara-cara di mana fenomena sosial mempengaruhi perilaku manusia tersebut. Selanjutnya, menurut Paul B. Horton, ia menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Selanjutnya, menurut P.G. Bauman, dalam bukunya Sosiologi, Background and Problem, ia menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan sosial antar sesama manusia, yaitu individu terhadap individu, antar individu dengan kelompok, sifat dan perubahan-perubahan lembaga-lembaga, serta ide-ide sosial. Selanjutnya menurut Emil Durkheim, ia menjelaskan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta yang muncul di dunia sosial masyarakat. Fakta sosial tersebut adalah bagaimana cara orang dalam bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Oke, selanjutnya menurut Auguste Comte, sosiologi ini adalah ilmu yang didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang bersifat empiris dan sistematis. Selanjutnya menurut Max Weber, sosiologi ini adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Lalu menurut Anthony Giddens, dia menerangkan sosiologi ini adalah suatu studi yang membahas masalah kehidupan baik sosial manusia, kelompok, dan juga masyarakat. Selanjutnya ada Mayor Polak. Dia mengatakan bahwa sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antar manusia, manusia dengan kelompok, baik formil maupun material, dan baik statis maupun dinamis.
Dan terakhir, menurut von Dorn dan Lemers, sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Next. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar sosiologi. Yang pertama ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini merupakan suatu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Jadi, sebagai suatu konsep sosiologi, menurut Sorokin, stratifikasi ini merupakan ciri tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Contohnya itu adanya pemimpin dan yang dipimpin, lalu adanya pemerintah dan yang diperintah. Yang kedua ada struktur sosial. Struktur sosial ini berisi hal-hal yang dilakukan oleh orang secara nyata, bukan pada hal-hal yang masih ada dalam pikiran ataupun dalam gagasan. Dan konsep ini meliputi kaidah-kaidah atau norma sosial, lembaga sosial, dan lapisan sosial. Yang ketiga ada kekuasaan dan kewenangan. Konsep kekuasaan ini dapat dilihat dengan adanya pemerintah dan yang diperintah, seperti pemerintah menjadi pihak yang berkuasa. Bahkan, kekuasaan yang dimiliki pemerintah ini adalah kekuasaan formal ataupun kewenangan. Yang keempat, ada hubungan sosial timbal balik secara dinamis. Ini dilakukan secara perorangan, kelompok manusia, ataupun antara orang dengan kelompok manusia. Yang kelima ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan hasil dari proses mental yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada sistem sosial, di mana dalam sosiologi, sistem sosial merupakan jaringan pola hubungan yang membentuk keseluruhan yang berhubungan antara individu, kelompok, dan institusi. Sistem sosial juga menekankan adanya saling ketergantungan antar berbagai contoh fenomena sosial, misalnya keluarga. Keluarga merupakan salah satu sistem sosial di mana para anggota keluarga memiliki interaksi sosial yang sangat dekat satu sama lain. Mereka saling tergantung. Keluarga juga berfungsi sebagai satu kesatuan yang di mana anggotanya tidak dapat bertahan hidup atau berfungsi sendiri. Lalu ada proses sosial, di mana konsep ini diartikan sebagai pengaruh timbal balik dalam masyarakat. Menurut Gilin, menggunakan proses sosial ini untuk menggambarkan cara berinteraksi ketika individu atau kelompok bertemu dan membangun hubungan, atau apa yang terjadi ketika perubahan merusak pola kehidupan sebelumnya. Lalu ada lembaga sosial, di mana lembaga sosial ini atau pranata sosial merupakan hubungan antara nilai dan norma untuk mewujudkan kehendak sosial. Menurut Pollak, lembaga sosial merupakan suatu sistem yang terkait dengan aturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial ini juga berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. Lalu ada organisasi sosial. Organisasi sosial ini cukup mirip dengan lembaga sosial, di mana organisasi sosial adalah hubungan kerjasama antara individu yang mengorientasikan pola perilaku anggota untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada perubahan sosial, di mana perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur dan lapisan sosial, serta hubungan di dalamnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan sosial ini juga merupakan bagian dari perubahan budaya. Kenapa? Karena perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, seperti ada kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lainnya.
Akan tetapi, perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Boleh di next. Lalu ada individual, di mana konsep individual ini diartikan sebagai hubungan sosial yang terjadi antar pribadi dengan pribadi lainnya dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada masyarakat. Konsep masyarakat ini atau society merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama untuk berinteraksi dan mencapai kepentingan bersama. Lalu ada kelompok. Kelompok ini merupakan himpunan masyarakat atau sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Hubungan kelompok sosial bisa menimbulkan integrasi sosial dan konflik sosial. Lalu ada komunitas, yang dimana komunitas ini merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Biasanya komunitas memiliki kesamaan seperti visi, hobi, dan kepentingan lainnya. Baik, selanjutnya akan saya paparkan mengenai kaitan ilmu sosiologi dengan kajian sosiologi pemerintahan. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial tentu membuat kita membutuhkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Keberadaan pemerintah sangat diperlukan untuk memadukan potensi dan juga kekuatan nyata yang ada di dalam masyarakat demi mencapai tujuan negara yang sudah disepakati bersama. Dari keterangan tersebut, posisi dari fungsi negara adalah sebagai wasit yang menyelesaikan persoalan masyarakat sosial dalam melaksanakan interaksi di berbagai aspek. Nah, untuk itu pemerintah tentunya harus memiliki kewenangan yang sah untuk melaksanakan fungsinya, disertai dengan sebuah pertimbangan bahwa aspek kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan. Next. Dari paparan kajian ilmu sosiologi yang baru saja saya paparkan dan juga materi-materi lain yang dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sosiologi ini merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok dan produk-produk yang timbul dari interaksi tersebut. Nah, sosiologi ini memiliki beberapa konsep dasar yang digunakan ketika akan menjelaskan gejala sosial yang telah menjadi fakta dan juga realitas sosial. Beberapa konsep sosiologi ada sedikit banyak yang memiliki kaitan dengan ilmu pemerintahan dan nantinya dapat membentuk sosiologi ilmu pemerintahan yang digunakan untuk menjelaskan gejala, fakta, dan juga realitas di lingkungan pemerintahan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Berikut juga terdapat sumber-sumber yang sudah kami ambil untuk menjelaskan materi yang kami sampaikan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.